wabarakatuh. Balik lagi barengan Basa Misteri. Oke teman-teman, pada siang hari ini gue udah berada di salah satu daerah. Mungkin kita bisa flashback ke film-film zaman dulu deh. Kalian tahu nggak gue sekarang ada di mana? Oke, gue sekarang ada di istananya Mak Lampir. Mungkin udah banyak teman-teman yang tahu tentang siapa itu Mak Lampir ya. Mak Lampir itu adalah salah satu legendaris Indonesia teman-teman, ya kan? Mungkin buat teman-teman yang lahirnya di tahun 2000-an ke bawah itu mungkin udah tidak asing lagi dengan siapa itu sosok Mak Lampir dan para pengikutnya. Oke teman-teman, jadi sekarang gue udah berada di istananya dan gue ingin mereview kondisinya saat ini setelah sudah sekian lama film Misteri Gunung Merapi ini sudah tidak tayang ataupun tidak syuting ya. Jadi gue pengen melihat keadaannya sekarang itu seperti apa sih. Apakah masih layak untuk dijadikan tempat syuting ataupun memang sudah terbengkalai begitu saja teman-teman. Oke, jadi gue nggak mau lama-lama lagi karena panas banget di sini men. Kayaknya kita lanjut masuk aja kali ya. Oke, enjoy. Dan ini adalah istananya teman-teman. Wow, istana yang sangat megah ya. Assalamualaikum Nek. Oke, entah seperti apa Mak Lampir ataupun masih ada atau udah nggak ada ya. Jadi cerita film Mak Lampir itu sudah ada sejak puluhan tahun belakangan ini teman-teman. Namun sekarang filmnya itu sudah tidak tayang ya, karena ya mungkin udah ketuaan Mak Lampirnya ya, ataupun mungkin kayak semacam pendekar-pendekarnya seperti Sembara dan yang lainnya udah capek kali dia mengembara. Makanya sekarang Mak Lampir udah nggak ada musuh, jadi ya udah deh, mungkin dia sekarang enjoy aja di rumah. Seperti ini kondisinya teman-teman, sudah banyak propertinya yang ambruk. Mungkin kalau teman-teman tahu keratonnya itu seperti apa sih, ya sebenarnya dia tuh hanya seperti ini loh, hanya gabus-gabus ataupun ini dari apa ya, ya gabus-gabus seperti ini deh. Jadi dia bukan real asli batu-batu gitu teman-teman. Tuh kalian bisa lihat udah banyak apa tuh namanya, tiang-tiang yang hancur teman-teman. Oke, ini sih sangat megah sekali ya, karena posisi keratonnya ini tuh nggak hanya di sini saja, di sebelah sana pun banyak teman-teman keraton-keratonnya. Oke, tapi kayaknya kita bakal review ke tempat ini dulu deh. Wow, gue sih cukup senang banget ya, karena setelah sekian lama akhirnya gue bisa main ke tempat Mak Lampir ya. Sebenarnya sih Mak Lampir tuh tempatnya nggak di sini teman-teman, dia beda rumahnya. Biasanya tuh kerajaan-kerajaan ini tuh biasanya tuh dipakai oleh orang-orang kerajaannya pada saat itu. Kalau Mak Lampirnya sih biasanya dia di goa kan ya, atau enggak di kebun-kebun gitu dia. Tuh. Oh, jadi properti ini sebenarnya nih, ini lampu-lampunya sih masih bagus. Tuh, cuman udah banyak beberapa properti yang udah hancur. Andaikan dipakai buat syuting lagi pun mungkin dia harus banyak merenovasi lagi kayaknya tempat ini. Ajib sih, enak, adem, tinggi. Oke. Dan kolom-kolomnya pun udah nggak terurus teman-teman, udah nggak dirawat. Ini udah banyak sekali sampah yang berserakan di sini. Dan airnya pun udah sangat hijau ya. Tuh, sekelilingnya pun udah dipenuhi oleh semak-semak belukar. Mungkin pada masanya ketika masih aktif, tempat ini tuh benar-benar sangat rapi dan menjadi best seller ya pada saat itu ya. Patung-patungnya pun kesian, sudah tidak mengeluarkan air lagi. Oke. Udah banyak juga istilahnya kolom-kolom yang mengering. Padahal dulu ini kalau masih rapi ini sangat enak banget teman-teman, adem. Cuma sekarang tuh udah gersang men, kan udah nggak terurus.
lihat, bawah banget kan. Dan di sebelah sini itu ada pendopo lagi, kayak semacam keraton gitu deh. Tuh, nggak tahu deh ke depannya istana ini bakal masih dipakai tempat syuting lagi ataupun memang ditelantarkan begini saja ya. Ini sangat disayangkan ya. Kayaknya sih lagi ada beberapa yang harus diperbaiki deh teman-teman. Karena kalau kita lihat sekitarnya ada besi-besi mungkin, dan otomatis kurang lebih nih di dalam ini mau diperbaiki teman-teman. Oke, mudah-mudahan ya keraton ini tuh bisa kembali normal, bisa kembali menjadi tempat syuting yang keren gitu loh. Karena ya jujur kangen banget loh sama si film-filmnya Misteri Gunung Merapi, Angling Dharma dan yang lain sebagainya ya. Oke teman-teman, mungkin pada saat itu bangunan-bangunan ini tuh dijadikan untuk rumah-rumah warga ya, ataupun rumah-rumah para dayang-dayang mungkin ya, ataupun prajurit-prajurit kerajaan pada saat itu mungkin. Soalnya gue nggak terlalu merhatiin banget ketika selama adegan syuting itu ya. Taunya ya cuman ya gitu-gitu aja lah berantemnya atau enggak perang-perangnya. Oke teman-teman, jadi kalian bisa lihat sendiri ke daerah sana tuh masih ada keraton lagi. Lihat ya, masih ada keraton lagi. Dan ini adalah salah satu bangunan yang sudah terbengkalai ya teman-teman, hancur mungkin karena hujan, kepanasan. Duh, sangat sayang banget ya. Gokil, kalian bisa lihat sendiri megahnya tuh seperti apa kerajaan Misteri Gunung Merapi. Wow, ini ada salah satu apa ya, mungkin ini gapura ya. Keren sih, gokil, patung-patung singa ya. Oke teman-teman, dan sekarang gue sudah berada di keraton yang paling besar ya men. Oke, mungkin kalau gue simpulkan, keraton yang ini tuh tempat kediaman si rajanya ya. Ya mungkin ya, rajanya siapa sih ya waktu pada zaman Malampir itu ya, lupa. Gokil men, bangunannya tinggi banget, serius adem banget loh di sini loh. Gokil. Tapi memang benar ini tuh bukannya apa tuh namanya, bukannya batu-batu ataupun keramik-keramik ya, bukan. Ini tuh kayak semacam gambus gitu loh. Wow, adem banget men, gokil. Nah, ini ada topi. Mungkin topi ini bekas dipakai oleh para raja ataupun para panglima ataupun pangerannya ya pada saat itu ya. Kalau gue pakai cocok lah ya? Enggak lah. Soalnya kalau orang-orang kerajaan itu biasanya itu ganteng-ganteng, tampan-tampan. Yoi enggak. Wow, di sini cukup gelap. Oke. Assalamualaikum, selamat siang. Oke men, gokil ya kerajaannya ya. Kalian bisa lihat ya tuh. Wow, ajib. Tapi anehnya tuh kayak seperti bangku-bangkunya ataupun tempat-tempat persinggahannya si raja itu udah nggak ada, mungkin udah ditaruh atau enggak dirapihin ya. Jadi kalau kita lihat ke sini tuh udah nggak ada apa-apa, udah kosongan aja. Tuh. Kurang lebih ini udah berapa tahun sih ya? Istilahnya bangunan ini sudah tidak dijadikan tempat syuting. Tapi jujur men, untuk di tempat seperti ini walaupun siang hari, merinding sih, pasti merinding men. Serius deh. Namanya juga kita sendiri kan di ruangan gelap, otomatis kita agak sedikit suges gitu ya.
Oh ini gede banget men, serius. Nah kalau kita lihat di sebelah sana itu masih ada salah satu ruangan lagi men, tapi mungkin sebelah sini itu adalah luas banget men, kalian lihat tuh, ini ada ruangan lagi. Luas banget, ajib. Tapi memang sudah banyak properti yang hancur begitu aja men, dan ruangannya pun udah benar-benar gak terurus ya. Jadi banyak tetesan air yang jatuh dari bawah, dari atas. Mungkin pada saat itu lokasi tempat syuting ini tuh rame banget kali ya. Soalnya kan tahu sendiri ya kan, kalau kita tonton di adik filmnya kan, jadi banyak apa tuh namanya, prajuritnya, banyak dayang-dayangnya, ada rajanya, bahkan pun ada hewannya seperti kuda. Nah ini bangku-bangkunya men. Sumpah ini membuat gua tuh agak flashback ke zaman-zaman dulu ya. Jadi kita nonton TV, nonton film Misteri Gunung Merapi. Jadi kan nggak semua orang tuh pada saat itu kan punya TV ya, di tahun 90-an mungkin ya, atau enggak tahun 2000-an tuh nggak semua orang punya TV. Jadi akhirnya kita nonton TV di rumah tetangga ataupun di rumah saudara bareng-bareng, hanya untuk menyaksikan film Misteri Gunung Merapi teman-teman. Aduh, inget banget tuh ya. Dan pada saat ini pun mungkin era perkembangan zaman ya, jadi akhirnya tuh kayak semacam film-film ini tuh udah kurang diminati oleh penduduk men gitu, karena sekarang itu udah banyak film-film yang lebih apa ya, mungkin lebih kekinian dia atau nggak gimana gitu ya, gue susah nyebutinnya. Oke, ini tuh lega banget gitu, gokil. Gue jadi capek duluan, capek, aus, karena tuh di tengah-tengah terik sinar matahari, dan kalian lihat ke sekeliling itu tuh jarang pohon di sini men, jadi panas banget. Jadi kalau buat gue untuk memasuki dari keraton ke keraton itu bener-bener membutuhkan waktu yang lumayan lama perjalanannya. Jadi sekarang tinggal ausnya doang. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup seperti ini kondisi bangunannya. Yang seperti kalian lihat udah banyak properti-properti yang sudah hancur ataupun bangunan-bangunan yang memang udah pada pecah-pecah seperti ini men, karena sudah lama tidak dijadikan tempat syuting. Ya mudah-mudahan film-film seperti Misteri Gunung Merapi, Angling Dharma dan yang lain sebagainya itu bisa kembali aktif lagi men ya. Karena jujur gue tuh rindu banget gitu loh sama film-film lama seperti itu. Karena dulu tuh film-film itu tuh sangat menjadi populer pada zamannya ya. Bahkan di siaran radio pun dulu sering banget tuh muncul Misteri Gunung Merapi, Angling Dharma gitu.